Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Ilahi Rabbi yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat badan, sehat pikiran, yang masih memberikan kita kesempatan pada hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mutiara beserta wakil, kepada Dewan Guru dan karyawan, kepada Dewan Juri, dan kepada kawan-kawan seperjuangan saya. Oke, berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari resensi buku yang telah saya baca, yaitu resensi buku Imam Maliki Pecinta Kebenaran. Oke, buku ini menceritakan tentang 4 imam besar dalam syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengenai tentang penyebab terjadinya syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga dalam syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah terdapat 4 mazhab, salah satunya adalah Imam Maliki. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, dan demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad pada di tangannya akan terbagi 73 golongan, satu golongan masuk surga dan golongan lainnya masuk neraka. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu, wahai Nabi? Nabi menjawab, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kawan-kawan pasti tahu kan apa itu yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Oke. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yaitu kaum-kaum yang mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya. Artinya kaum-kaum tersebut mengikuti ajaran atau perilaku Nabi dan para sahabatnya. Oke, kita lanjut masuk ke dalam identitas buku. Judul buku ini adalah Imam Maliki Pecinta Kebenaran. Nama dikaryakan oleh Abdul Latif Talib, yang diterbitkan oleh Emir Erlangga pada tahun terbit 2013 dan dengan berjumlah 246 halaman. Oke, Imam Maliki. Kita masuk ke dalam profil Imam Maliki. Imam Maliki bernama Abu Abdullah Malik bin Anas bin Amru bin Amir bin Amru bin Haris bin Kaiman bin Kutail bin Amru bin Haris al-Asbahi. Ayah beliau bernama Anas dan ibu beliau bernama Siti Aliyah, dan ada pendapat yang mengatakan bahwa ibu beliau bernama Aisyah binti Syarif al-Azdiyah. Keluarga Imam Malik berasal dari Yaman. Mereka memeluk agama Islam pada zaman Rasulullah SAW. Imam Malik dikaruniai umur panjang. Beliau hidup pada zaman 9 orang khalifah Bani Umayyah dan 5 orang khalifah Bani Abbasiyah. Beliau mempunyai kepribadian yang sangat dermawan, sangat mencintai hadis-hadis dan Al-Quran. Menariknya, beliau sangat menghargai hadis dan Al-Quran. Ketika beliau hendak membaca hadis dan Al-Quran, beliau terlebih dahulu mandi, memakai pakaian yang bagus dan memakai wangi-wangian.
Dan menariknya, beliau tak sanggup menunggang kuda unta di tanah Madinah karena beliau sangat menghormati makamnya Rasulullah SAW. Oke, kita masuk ke perjalanan hidup Imam Maliki. Sebelum Imam Maliki lahir ke dunia, ayahnya dan ibunya Siti Aliyah tinggal di sebuah kampung yang sangat terpencil, yaitu bernama Desa Al-Aqib. Mereka tinggal di sana karena terpaksa. Mereka dianggap mengetahui siapa pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Waktu itu Bani Umayyah sedang mencari siapa pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Setelah lama menetap di desa terpencil tersebut, kemudian mereka berniat untuk berhijrah ke Madinah. Mereka ingin mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Setelah berpindah ke Madinah, tak lama kemudian Siti Aliyah yang sedang mengandung tua kemudian melahirkan seorang bayi yang kedepannya akan menjadi imam besar, yaitu Imam Maliki. Tak lama menyambut kelahiran Imam Maliki, beberapa tahun kemudian Anas, ayahnya Imam Malik, meninggal dunia karena disebabkan penyakit yang tak bisa disembuhkan. Sebelum Anas meninggal dunia, Anas berpesan kepada Siti Aliyah agar anaknya terus menuntut ilmu sampai menjadi ulama besar. Setelah meninggalnya Imam Maliki dan ibunya Siti Aliyah harus membiayai hidup mereka. Anas hanya meninggalkan harta warisannya sebuah rumah. Kemudian Siti Aliyah merasa khawatir tentang kemiskinan mereka akan menghambat Imam Malik untuk menuntut ilmu. Kemudian Siti Aliyah mengungkapkan kekhawatirannya. Namun Imam Malik berkata, Ibu, walau apapun keadaannya, Ananda akan terus menuntut ilmu. Karena ilmu itu kepunyaan Allah, maka Allah akan mempermudah jalan untuk semua yang ingin menuntut ilmunya. Selama menuntut ilmu, Imam Malik tak jarang mengalami penderitaan. Oke, lanjut ke usia Imam Malik sekitar 9 tahun. Di usia Imam Malik yang masih kecil, beliau sudah bisa menghafal Al-Quran. Beliau mempunyai daya hafal yang luar biasa. Suatu hari, beliau mendengar gurunya membaca hadis terus-menerus, 30 hadis terus-menerus, dan beliau sanggup menghafal 29 hadis. Lanjut, di usia beliau remaja, Imam Maliki banyak sekali berguru kepada alim ulama yang besar. Imam Malik pernah berguru kepada 900 orang guru. Sebagian dari mereka adalah para ulama tabi'in. Imam Malik memiliki ketekunan yang sangat tinggi dalam hal menuntut ilmu. Beliau
diberkahi dengan kepintaran yang luar biasa. Berkat ketekunan serta kegigihan Imam Malik dalam menuntut ilmu, Imam Malik pun berkembang menjadi ulama masyhur, sehingga Imam Malik diberi wewenang untuk mengeluarkan fatwa atau pendapat, sehingga beliau menjadi salah satu ulama mazhab. Oke, sumbangsi Imam Maliki, Kitab Al-Muwatta. Kawan-kawan masih tahu kan Kitab Al-Muwatta? Pernah dengar kan? Kitab Al-Muwatta merupakan kitab karya terbesar Imam Malik. Al-Muwatta adalah kitab fikih yang mengumpulkan hadis-hadis pilihan. Kitab ini memiliki banyak keistimewaan karena disusun berpadukan Al-Quran, hadis, dan fatwa para sahabat Rasulullah. Kitab ini mengumpulkan 1720 hadis terpilih. Selain Al-Muwatta, Imam Malik juga menulis beberapa kitab. Imam Syafi'i pernah berkata, tidak ada satupun kitab buatan manusia di atas muka bumi ini yang lebih banyak kebenarannya kecuali dari Al-Muwatta. Mazhab Imam Maliki berbeda dengan mazhab kita Imam Syafi'i. Kata mazhab Maliki lebih mengambil hukum dari segi kias, yaitu perbandingan. Beliau mulai mengajar ketika telah diakui oleh 70 orang ulama yang lahir dalam ilmu fikih, hadis, dan Al-Quran pada masa itu. Banyak yang menuntut ilmu dengan Imam Malik, termasuk 4 orang khalifah Bani Abbasiyah. Bahkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pernah menimba ilmu pada Imam Maliki. Oke, ini